Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Ginting dengan IMPA online Minggu tanggal 20 bulan 3 2022 di kelas BTK. Tapi adik-adik, Kak Ginting gak sendiri, ditemani oleh Kak Kristin. Nah, adik-adik, Kak Kristin mau nanya nih sama adik-adik. Kabar adik-adik, apa kabarnya? Pasti kabar adik-adik luar biasa untuk memuji nama Tuhan. Kakak layan yang bertugas hari ini adalah Kak Ginting dan Kak Kristin sebagai liturgos, Ibu Diaken Indah Kurniawati sebagai pelayan firman, dan pemusik kita adalah Kak Keket, dan editor kita Kak Grace. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Oleh karena itu, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Kak Kristin undang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita mau menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami anak-anak berterima kasih oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi ini kami mau beribadah. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami dapat duduk dengan baik dan sabar mengikuti IMPA online hingga selesai. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik,
kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Ceria nomor 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia, bait 1 dan bait 2. 1, 2, 3. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, kita akan bermazmur dari Mazmur 9 ayat 2 dan 3 yang menyatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 177 di pintumu. 2 kali ya adik-adik. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh beribadah bersama-sama. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, tolong kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan,
dan dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Mari yang ada Alkitab, bersama mama, bersama kakak, bersama saudara, boleh membuka Alkitab juga di rumah ya. Kak Indah akan membacakan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 12. 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi, bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini tema ibadahnya adalah kamu harus kuat. Kuat dalam hal apa ya? Nah, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang seorang raja Yehuda. Namanya disebutkan tadi di pembacaan firman Tuhan tadi adalah Raja Asa. Raja Asa adalah keturunan Raja Daud. Raja Asa seorang yang baik, yang taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi Raja Asa merasa sedih. Kenapa sedih adik-adik? Raja Asa merasa sedih karena rakyatnya, bangsa Yehuda, sudah meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah patung, menyembah dewa-dewa, ya,
Adik-adik tahu patung? Bisakah patung itu bergerak? Tidak bisa ya. Bisakah patung itu berbicara? Tidak bisa juga. Jadi, kalau orang Yehuda menyembah patung, apakah patungnya bisa menolong? Tentu saja tidak bisa. Berbicara aja tidak bisa, bergerak tidak bisa, apalagi menolong manusia tidak akan bisa. Selain menyembah patung, mereka juga sudah jauh dari pengajaran imam-imam. Mereka berbuat sesuka hati mereka, tidak mematuhi aturan. Coba kalau kita bayangkan adik-adik, di perempatan jalan ada lampu merah. Untuk apa lampu merah? Untuk mengatur kendaraan yang akan lewat. Ketika lampu menyala merah, kendaraan harus berhenti. Ketika lampu hijau, bagaimana? Ya, kendaraan atau motor, mobil boleh lewat. Apa yang terjadi kalau lampu merah itu mati? Tidak ada tanda lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Bagaimana? Wah, pasti akan kacau ya adik-adik. Karena tidak ada yang mengatur siapa yang berhenti, siapa yang berjalan. Semua berjalan dan semua mau duluan. Akibatnya, pasti lalu lintas menjadi kacau. Bahkan, akibat buruknya lagi, bisa terjadi kecelakaan. Itulah sebabnya ada lampu merah, itu salah satu aturan yang dibuat untuk mengatur jalannya kendaraan. Nah, bangsa Yehuda seperti itu, mereka tidak mau diatur, mereka sesuka hati mereka. Mereka jauh meninggalkan Tuhan. Di situasi seperti itu, datanglah utusan Tuhan kepada bangsa Yehuda dan kepada Raja Asa. Hai bangsa Yehuda, Raja Asa, ingat, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan akan menolong kita. Karena itu, mari kita kembali kepada Tuhan. Nabi Asaya mengajak seluruh bangsa Yehuda untuk kembali kepada Tuhan. Nah, Raja Asa menjadi semangat. Raja Asa bersemangat untuk membawa bangsanya kembali kepada Tuhan. Dibuangnya segala patung, dewa-dewa yang sebelumnya disembah oleh bangsanya. Lalu mengajak bangsanya untuk datang kepada Tuhan, memohon ampun untuk setiap kesalahannya, dan beribadah kepada Tuhan. Mereka belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan. Nah, disinilah mereka harus kuat di dalam iman, tidak hanya kuat tubuhnya saja, tapi kamu harus kuat di dalam iman percaya kepada Tuhan. Kita, adik-adik, seringkali menjadi lemah. Kapan kita menjadi lemah? Misalnya, ketika saatnya kita mengikuti IMPA, ibadah hari Minggu pelayanan anak, wah kita diganggu oleh rasa malas. Aku mau bobo aja, nggak mau IMPA. Atau, aku nggak mau IMPA, aku mau main game aja, aku mau main sepeda, aku mau nonton kartun, dan seterusnya. Kita menjadi lemah. Nah, adik-adik, kita diingatkan bahwa kita harus kuat. Kuat menghadapi gangguan atau godaan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ketika waktunya IMPA, mari kita bersemangat. Ya, cepat mandi, memakai pakaian yang rapi. Kalau sekarang kita masih diberi kesempatan ibadah online karena masih pandemi, ya kita siap-siap mengikuti ibadah online. Ya, terima kasih kepada Tuhan karena walaupun kita tidak dapat berkumpul beribadah bersama, masih ada kesempatan untuk kita beribadah melalui ibadah online. Ya, mari kita bersemangat. Saatnya berdoa, mari kita berdoa. Jangan lupa berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum bepergian, kapanpun, dimanapun Tuhan mau mendengar seruan kita. Tuhan tidak pernah menutup mata, menutup telinga, mendengar doa kita. Kapan saja Tuhan siap sedia mau mendengarkan kita, bahkan memberkati kita semua. Adik-adik, jangan malas, jangan menjadi lemah.
kita harus kuat. Semangat sekolah minggu, semangat berdoa, yang sudah sekolah, semangat belajar juga. Ya, karena kalau kita semangat, pasti itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Semangat belajar, kita menjadi anak yang pintar. Semangat beribadah, kita menjadi anak-anak yang kuat dalam iman, diberkati oleh Tuhan. Kalau kita sekarang sehat, kalau kita bisa beraktivitas, itu karena siapa? Itu karena pertolongan Tuhan. Kita sehat karena kita diberkati Tuhan. Kita bisa bermain, kita bisa beribadah, kita bisa belajar. Itu karena Tuhan menyertai dan memberkati kita. Kasih adik-adik, mari kita semua semakin semangat, semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita jadi anak-anak yang baik dan kuat. Marilah adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan. Bait 1. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Diaken Indah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah kami. Berkatilah kami, anak-anak Tuhan. Berikan senantiasa semangat, kuat dalam iman, taat dan setia kepada Tuhan. Berkati juga orang tua kami, segala usaha dan pekerjaannya Tuhan memberkati. Agar senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan. Berkati juga pelayanan gereja kami, para pendeta, majelis, semua pelkat, komisi, unit misioner maupun panitia, juga kakak layan kami, semua Tuhan berkati agar melayani dengan penuh sukacita dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, berikan kedamaian, kesejahteraan, persatuan dan kesatuan bangsa. Para pemimpin bangsa kami Tuhan juga memberkati agar dapat memimpin dengan adil dan bijaksana. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan untuk memimpin negara kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita boleh antar langsung ke gereja dan boleh dikirim melalui rekening bank gereja. Mari adik-adik kita bernyanyi lagu persembahan kami sedikit sekali. Kita nyanyikan 2 kali adik-adik.
persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati, dengan senang hati. Adik-adik, mari kita akan mendoakan persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan ini Tuhan, supaya semakin banyak rezekinya, dan berkati juga pihak-pihak gereja agar menggunakannya untuk pembangunan gereja dengan selayaknya Tuhan. Berkati juga kedua orang tua adik-adik, berikan kesehatan, berikan rezeki dan panjang umur Tuhan, dan berkati juga adik-adik kami Tuhan dalam persekolahannya, ujian mereka, berkati mereka Tuhan. Berkati juga kakak layani Tuhan, berkati dalam melayani, dalam kesehatannya Tuhan, berikan mereka rezeki Tuhan. Dan inilah doa anak-Mu Tuhan Yesus, ampunkan dosa-dosa anak-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sebentar lagi akan selesai. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Ayat 1 kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Adik-adik, ibadah kita selesai. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita adik-adik, mari kita doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Diaken Indah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkati kami semua, jadikan kami anak-anak Tuhan yang baik, bertumbuh sehat, bertambah pintar, selalu semangat dan kuat di dalam Tuhan, taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami menaikkan syukur kami, di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah, dan jangan lupa mengikuti ibadah minggu selanjutnya. Dan jangan lupa mengikuti protokol kesehatan adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.